pikiran kita, karena pada saat ini kita akan kembali bersama-sama beribadah. Kita menggunakan liturgi Hari Pertanian GKE dan kita akan bersama-sama dilayani oleh seksi pelayanan anak jemaat GKE Langkah. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama menerima foto dan salam. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilakan duduk kembali. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian pasal pertama ayatnya yang ke-12. Kembali kita bersama-sama angkat pujian kita dari Kini Jumat nomor 16 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Ya Halim Semesta. Pengakuan dosa dalam berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, kami datang kepadamu, maaf kesalahan yang kami lakukan terhadap Tuhan, juga kesalahan yang kami lakukan terhadap orang lain, ketidakpercayaan dan ketidakmampuan kami untuk menjadi peka terhadap maksud-Mu, kelalaian kami untuk mengelola ciptaan-Mu, baik kelangsungan hidup kami, baik berupa sifat rakus terhadap apa yang disediakan Allah, atau kami tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin melalui kerja keras. Untuk itu semua kami mohon pengampunan dari-Mu serta baharilah kami mengerti. Amin.
Mari kita bersama berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah tulus ikhlas, telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan, sebab firman-Nya berkata, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita." 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk membaca atau mendengar firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama kembali merendahkan diri kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan buat hal-hal baik yang bisa kami terima hingga saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kembali firman akan kami baca. Tuhan berkati Tuhan sertai agar melalui ini kami boleh diubahkan berkata, tindakan, pikiran, keinginan hati kami boleh kembali selaras dalam kehendak-Mu oleh firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga yang kedua dilanjutkan ayat 4a dengan judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah melihat bahwa terang itu baik. Firman itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menyambut firman yang boleh dibacakan bagi kita pada saat ini. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat yang pertama hingga yang kedua. Sabda Tuhan Allah. Bapa
bersama-sama mempersiapkan hati, akal, dan pikiran kita karena kita bersama-sama kembali mendengar pemberitaan Tuhan bagi kita pada saat ini. Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-9 dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Matius pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghampirinya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Mari berdoa. Setiap indera yang kami miliki Tuhan tentu memiliki fungsi yang tentu semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu biarkanlah seluruh indera yang kami miliki hari ini fokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Meski mungkin kami tidak mengikutinya secara langsung, tapi kami percaya Roh Allah juga akan memberkati kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tolonglah kami, mampukanlah kami untuk memahami kehendak firman-Mu dalam hati kami. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, dan kuasailah kami baik yang ada di tempat ini maupun kami yang di rumah untuk menerima firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan berkat sehingga kita hari ini masih memperoleh kesehatan yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, di minggu ini 7 Juni 2020, kita bersama-sama merayakan Hari Pertanian GKE yang kita laksanakan pada hari ini. Dan kita mengetahui secara umum jemaat GKE ada banyak yang mendapatkan atau melakukan profesi sebagai petani, dan untuk itu bagaimana kita bersyukur hasil tanah, hasil sawah, hasil kebun sebagai penyertaan dan bukti kasih Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 tipe orang yang mendengar. Ada 4 tipe orang yang mendengar, dan kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi dasar 4 tipe tersebut. Yang pertama, bagaimana kita bersama memperhatikan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan dan kemudian dimakan oleh burung. Benih yang ditanam, ditabur, ternyata jatuh di pinggir jalan dan kemudian habis dimakan oleh burung. Ayatnya yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar satu istilah mendengar sambil lewat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hal tersebut, mendengar sambil lewat. Yang dimaksudkan bahwa iya mungkin dia mendengar, tapi tidak ada fokus sama sekali, sehingga yang kedengaran itu hanya samar-samar, yang kedengaran itu hanya selintas, yang kedengaran itu hanya sekilas, sehingga terkadang apa yang didengarkan itu tidak dipahami dengan sungguh-sungguh. Dia mendengar tapi hanya sekilas, sehingga tidak mendengar dengan baik, tidak mendengar dengan baik. Ini tipe yang pertama. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayatnya yang kelima, tanah jatuh di berbatu. Biasanya kalau tanah itu berbatu, di sebagian batu-batunya itu ada tanahnya itu tapi sangat tipis, paling segini begitu, sangat tipis, sehingga ketika benih itu jatuh di sana, dia benar akan tumbuh. Namun tumbuhnya paling waktu kecil, karena ketika besar tanah ini tidak mampu dikendalikan oleh akar-akar yang besar, sehingga dia tumbuh tapi hanya sebentar. Ada sebagian orang, Bapak Ibu Saudara, ketika dia mendengar misalnya persekutuan di gereja, lalu dia kena dengan firman Tuhan itu dalam hatinya, dalam dirinya, oh iya, saya terkena dengan firman Tuhan ini, saya merasa diberkati, saya merasa diperbaharui, saya merasakan bagaimana sentuhan Roh Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Terkadang ada yang merasakan demikian, tapi yang menjadi masalah, Bapak Ibu Saudara, hanya pada saat mungkin di persekutuan itu saja, ketika di gereja atau di rumah. Setelah keluar dari gereja, setelah keluar dari rumah, apa yang terjadi? Komitmen mungkin untuk hidup lebih baik, komitmen sentuhan Roh Kudus itu mungkin akan hilang. Sentuhan itu hanya sebentar menyentuh hatinya, keluar dari gereja habislah sentuhan itu, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak bermakna dengan baik. Kebenaran firman Tuhan yang didengarkan pada saat persekutuan hanya hidup di tempat persekutuan itu, keluar dari tempat persekutuan, selesai, pulang Roh Allah. Dan yang selanjutnya, bagian yang ketiga, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Kalau ini saya maknai bahwa kebenaran firman Tuhan itu betul tumbuh, tetapi karena keadaan dunia, karena sekeliling hidupnya, karena mungkin kesulitan hidupnya yang membuat dia terhimpit, yang membuat dia kesulitan, yang membuat dia tidak berdaya, sehingga iman yang ia miliki itu semakin goyah. Iman yang ia miliki dalam hati yang ditanamkan dengan baik hilang seketika. Kenapa? Karena himpitan dunia. Sehingga iman yang ada, yang tertanam tidak sempat untuk bertumbuh dengan baik karena himpitan-himpitan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semak duri yang membuat iman itu mati, sehingga membuat kita tidak bertumbuh di dalam iman. Terhimpit kesulitan ekonomi, terhimpit kesulitan popularitas, terhimpit oleh kesulitan keluarga. Ini yang membuat kehidupan tidak berkembang di dalam iman. Namun pendengar yang keempat, ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada
Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bagaimana kita melihat sebuah karya yang luar biasa? Bagaimana bahagianya kita ketika kita melihat benih yang kita tabur, benih yang kita tanam itu menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Para petani pun akan berbahagia, para petani pun akan bergembira, para petani pun akan bersukacita. Jelas ketika hasil panennya bahkan lebih daripada apa yang dia pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 4 tipe pendengar ini yang saya sampaikan bagi kita sekalian, bahwa ada banyak hal yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Karena itu bagian terakhir penutup, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bertelinga boleh dimaknai dengan bukan hanya telinga ini begitu secara fisik, tetapi bagaimana di dalam yang mendengar, memaknai, juga melakukan. Nah, kalau dilihat dari 4 tipe pendengar ini, bahwa ada yang hanya mendengar, ada yang mencoba untuk sudah menanamkan dalam hati firman itu, tetapi tidak berbuah. Nah, karena itu barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar secara fisik, mengelola dengan baik, menerima secara roh, dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Karena itu hendaklah mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan hati, bukan hanya telinganya yang mendengar, tapi hatinya pun menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, kalau boleh merenung bersama, saat ini, hari ini, dari 4 tipe pendengar Bapak Ibu ada di bagian mana? Apakah tipe pertama hanya mendengar dengan sekilas, yang ada benih yang ada di pinggir jalan, ataukah yang sudah mendengar namun sebentar, atau sudah sudah mendengar, sudah mencoba menanamkan, tapi karena desakan kehidupan sosial membuat iman itu mati? Ataukah kita sudah di posisi yang keempat, mendengar, mengelolanya, dan melakukan dalam hidupnya? Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu kebenaran firman Tuhan, dan biarkanlah kita diberkati. Hendaklah fungsi telinga kita bukan hanya sebagai bagian dari anugerah Tuhan, tetapi bahwa bagaimana kita memaknai telinga kita untuk benar-benar merasakan roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama satu hati, kita akan berdoa naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Firman-Mu iya dan amin. Kami percaya setiap kata yang tertuang dalam Alkitab sebagai dasar kebenaran firman Kristen adalah kebenaran yang hakiki. Untuk itu ya Tuhan, perkenankanlah kami serta mampukanlah kami untuk mendengar dengan benar, melakukan dengan benar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami memaknai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Biarkanlah Tuhan yang penuh kasih memantraikan firman Tuhan bagi setiap kami yang terima firman Tuhan hari ini. Dan hari ini pula kami mohon Tuhan, ketika saat ini kami ingin naikkan syafaat kami berdoa bagi kami sekalian yang ada di bangsa ini, bahkan di berbagai negara, yang saat ini kami masih harus berjuang melawan virus corona. Dan biarkanlah Tuhan, dengan kasih Kristus, Engkau berkenan menjadikan kami pribadi yang penuh hikmat, sehingga kami bersama-sama boleh sepakat untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini. Dan kami siap pada saatnya untuk menghadapi kehidupan yang baru, yaitu kehidupan normal.
Dan biarkanlah setiap upaya-upaya yang dilakukan, secara khusus upaya yang dilakukan untuk ketahanan pangan bangsa kami Indonesia melalui pemerintah yang Tuhan telah percayakan, boleh dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi kelaparan, sehingga tidak ada lagi keluh kesah, sehingga tidak ada lagi duka yang boleh dialami oleh bangsa kami. Biarkanlah kami semua mampu bertanggung jawab. Bahkan kami bukan hanya melindungi untuk diri kami sendiri Tuhan, tapi untuk melindungi orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi. Ajarlah kami dengan hikmat-Mu supaya kami memahami dengan benar bahwa yang kami kerjakan dan kami lakukan bermanfaat bagi orang di sekitar kami. Kami boleh menahan diri dari keinginan-keinginan yang tidak terlalu penting, sehingga kami mampu mengutamakan yang utama, memprioritaskan yang prioritas. Mampukan kami berpikir secara bijak. Tolonglah para medis, tolonglah pemerintah, tolonglah pihak-pihak yang berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Melalui doa ini kami mohon Engkau memberkati setiap mereka yang memiliki kemampuan untuk mencegah dan bahkan memutus rantai, terlebih masing-masing pribadi kami untuk disadarkan pentingnya menjaga kesehatan kami. Ya Allah, kami juga berdoa supaya Roh Kudus memberikan semangat pelayanan bagi khususnya gereja Kalimantan Evangelis dan juga mempersatukan umat dalam persekutuan yang hidup. Meski kini kami terhalang karena wabah, biarkanlah Tuhan Kau tetap mempertemukan kami di dalam doa. Kami tetap kuat di dalam iman, di dalam roh kami tetap hidup, dan kami tetap diberkati dan menjadi berkat. Kami saling mengingatkan, menolong, menopang, bahkan mengisi antara satu dan yang lain. Kami tetap rindu persekutuan, kami tetap rindu melayani, kami tetap rindu untuk bersama-sama saling mendoakan. Biarkanlah Tuhan wabah ini segera berlalu dari antara kami. Kami juga berdoa buat lembaga pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis yang bergerak di bidang pendidikan pertanian seperti SMA Agrikarya Tumbang Lahan, Unkrip. Biarkanlah Tuhan dengan kasih Kristus memberkati setiap orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola masing-masing pendidikan ini, agar mereka dengan sukacita, agar mereka dengan penuh kasih, agar mereka dengan sungguh boleh hidup dalam kemuliaan tangan Tuhan, mengelola dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh dengan berkat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk warga jemaat GKI yang mengabdikan diri dalam bidang pertanian. Apapun profesi dan pekerjaan mereka, kiranya hidup mereka semakin diberkati. Kasih kemurahan Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mungkin bagaimana kami merasakan keadaan yang sedang melanda bangsa kami. Biarkanlah kami tetap diberikan hati yang utuh, yang tulus, dan dengan demikian kami boleh tetap bertahan dan kuat dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan setiap pekerja gereja yang melayani Tuhan dimanapun tempatnya, agar boleh melayani dengan kasih Kristus. Dari pemimpin gereja Kalimantan Evangelis, tingkat sinode, resort, dan jemaat, agar kasih Allah menyertai mereka, memberkati mereka sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan untuk membentuk kerajaan Kristen dan memberitakan Injil dimanapun berada. Kasih kemurahan Kristus kiranya menyertai kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
persembahan syukur yang pertama dan kedua, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang malam. Kejadian 8 ayat 21 hingga yang ke-22. Sebelum kita membuka persembahan syukur kita, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami pada saat ini, di mana kami masing-masing ingin menyerahkan persembahan kami kepadamu sebagai tanda syukur dan hormat kami kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita kembali angkat pujian dari Kini Jumat nomor 302, Kuberi Persembahan. Kini Jumat nomor 302, Kuberi Persembahan. Pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya.
Kita akan bersama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Pertanian GKE, biarkanlah kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan dalam kesehatan. Selamat hari Minggu dan Shalom. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari sesi pelayanan anak Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat BPT Langkah mengucapkan selamat Hari Pertanian GKE. Tuhan Yesus memberkati.